Sorry, sambil tas sambil. Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon yang masuk sama aku secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama Facebook, jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa, sayang? Iya, ini saya mau tanya, saya di sini tuh, 1,5 tahun. Mhm. Terus nenek saya itu masuk rumah sakit, takutnya itu ada apa-apa kan melihat di YouTube-nya Mbak Yuni, kalau neneknya yang tanda tangan meninggal itu harus keluar detik itu juga atau gimana sih tuh? Nggak Yang paham tanda aku. tangan siapa? Kamu yang tanda tangan kamu siapa, sayang? Nenek, aku satu rumah sama nenek doang. Oke, dan kamu menanyakan kalau neneknya mati kamu harus seperti apa dan bagaimana gitu kan? Iya iya iya. Ya nggak apa-apa dong, nenek meninggal kamu, hari itu juga habis tapi kan, anak-anaknya kan pasti ngizinin kamu keluar. Kalau nggak ngizinin kamu keluar pun, kamu bisa cari majikan dulu sambil nunggu proses di situ. Maksudnya itu visanya ada atau semuanya habis di detik itu juga? Kamu ada 14 hari. Oh. Di hari kematian nenek, kalau hari ini nenekmu mati, berarti hari terakhirmu 14 hari kemudian. Oh gitu. Jadi posisi kamu masih di rumah majikan pun nggak apa-apa, kamu cari majikan tanda tangan, jadi kamu secara otomatis bisa tinggal di situ. Oh iya, oh Mhm. gitu. Mhm 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 Oh mhm. oh iya, makasih ya Mbak Yuni. Oke, sudah jelas ya, nggak Iya. usah takut Iya ya. iya iya, saya takut karena nenek saya itu, apa itu, napasnya itu ngikis-ngikis gitu loh. Nafas engkis-engkis bukan jaminan bahwa dia akan mati loh, Nduk. Aku Aduh. takut karena aku masih 1,5 tahun di sini. Takutnya nggak bisa cari majikan atau gimana Bisa cari prosesnya. aku. Cari aku. Ya Tuhan, kok iso engkis-engkis. Iya. Emangnya kalau engkis-engkis itu ada tulisannya mau mati? Ya Aku ampun. takut Mbak Yuni. Enggak, jangan Iya. terlalu takut. Iya. Oke? Iya, makasih ya Mbak Yuni. Sukses selalu. Oke, terima kasih matur nembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, sampean tak telepon 10 menit lagi, Mbak. Halo? Oh iya. 10 menit lagi. Iya. Oke. Buat Mbak-Mbaknya yang di luar sana, majikan engkis-engkis bukan jaminan bahwa akan mati loh, Mbak. Jangan berpikir, aduh. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kalian. Ada orang yang sehat meninggal dunia. Orang sakit belum jaminan bahwa dia akan meninggal, Mbak. Wes bengong dewe-dewe. Apakah dengan adanya YouTube saya ini kalian semakin takut atau sebenarnya kalian semakin cerdas atau pinter? Jangan takutan. Kalian majikan mati pun masih ada waktu 14 hari. Ini majikanmu mati berarti 14 hari ke depan kamu masih ada waktu untuk mencari majikan. Dan kamu boleh cari majikan kapanpun kamu mau. Kalaupun sama majikan belum diizinkan keluar ya nggak apa-apa. Sambil cari majikan. Kalaupun, nah ini ada satu kejadian ya, ini anak kesayangan saya ini dulu. Namanya Aling. Dia itu neneknya yang tanda tangan dia itu meninggal. Dan dia nggak tahu kalau setelah meninggal 14 hari itu harus keluar dari rumah itu. Anaknya majikan juga nggak tahu. Jadi si Alin ini neneknya meninggal tetap kerja di situ, Mbak. Nah, kurang 4 bulan finish kontrak, baru dia itu cari saya dan bilang bahwa majikannya mau pindah ke Cina. Nah, untungnya dia sudah cari saya dari awal, sudah dapat majikan tanda tangan. Waktu proses imigrasi, ya imigrasi ngomong dong. Ini anak udah overstay, yang tanda tangan sudah meninggal. Loh, overstay ya bingung, bingung di imigrasi, telepon aku gak diangkat-angkat. Aku bilang, loh Nduk, sebentar, kamu gak ngomong sama aku kalau nenekmu yang tanda tangan meninggal. Kenapa kamu gak cari agenmu, malah agen yang lama itu gak peduli sama dia. Saya sebagai agen baru, ya harus turun tangan dong. Setelah saya turun tangan, sama imigrasi, majikan, dan termasuk saya itu membuat surat mengatakan bahwa kita tidak tahu. Karena saya adalah agen baru, kalau ini anak, majikan sudah meninggal. Nah, anaknya majikan buat surat juga ke imigrasi. Tidak tahu peraturan imigrasi kalau yang tanda tangan mati, visanya cuma ada 14 hari. Anaknya majikan juga mengeksplain seperti itu. Nah, berarti dari dua belah pihak tidak ada masalah dong. Dari dua belah pihak, majikannya mengatakan bahwa dia tidak tahu, anaknya majikan tidak tahu, saya sebagai agen baru juga tidak tahu.
Karena saya tidak ada hubungan dengan majikan yang baru, majikan yang lama, saya cuma ada hubungan sama majikan baru. Jadi intinya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya mereka semua mencari apa ya? Mencari identitasmu. Kita sebagai agent dan majikan akhirnya memberikan surat, ya udah, kelar. Jadi kalau kalian overstate bukan disengaja oleh diri kalian sendiri atau karena kalian kabur, sebenarnya nggak perlu khawatir, Mbak. Kayak nenekmu meninggal, anaknya nggak tahu, ya udah. Anaknya majikan harus buat surat ke imigrasi. Apakah kamu di penjara? Enggak. Kamu tidak di penjara. Cuman urusannya agak ruwet itu aja. Kalau di penjara enggak ada yang menjara kalian. Penjara penuh, Mbak, malas mlebokno awakmu. Jadi kita ini termasuk negara Hong Kong ini termasuk negara bagus juga. Jadi tidak asal di penjara. Cuman proses harus diproses. Jadi tahu sendiri data ganda, anak yang sudah ketahuan mencuri atau anak yang ketahuan kejualan, mereka tuh nggak akan dipenjara berbulan-bulan di sini. Mungkin dipenjara 24 jam atau 48 jam. Jadi tidak lebih dari itu. Dan ada uang jaminannya sekitar 300 sampai 1000 sampai 2000 itu aja. Jadi tidak ada di penjara terus di penjara di Pulau Soro gitu, nggak ada di Hong Kong sini. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana jangan terlalu berpikiran negatif. Ayo semangat, selalu berpikiran positif. Semua masalah itu ada solusinya, bukan kalian ngomong kayak seperti ini terus ntar takutnya seperti itu di penjara. Kalau enggak harus seperti ini. Mungkin saya dan Anda itu kebiasaan ditakut-takutin ya. Jadi ada gosip sedikit itu saya dan Anda sudah heboh duluan. Ada gosip sedikit itu saya dan Anda sudah ketakutan semuanya. Jadi lebih mawas diri, belajar untuk tahu pengalaman, belajar untuk tahu sekitar, belajar untuk mengerti informasi yang terbaru. Karena setiap saat, setiap waktu itu informasi selalu berubah-ubah. Yang dulunya ada karantina menjadi tidak ada karantina. Yang dulunya ada tes PCR, sekarang tidak ada tes PCR. Jadi semuanya itu keadaan itu berubah, Mbak. Jadi kalau Anda tidak berubah, maka Anda akan ditinggalkan oleh zaman. Di sini bisa difahami. Jadi semua itu serba berubah. Makanya harus cari informasi yang terbaru. Yang lama diupdate lagi, yo ngeluh. Jadi cari updatean yang terbaru. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, itu aja informasi dari saya. Tidak ada gading yang tidak retak. Mungkin ada kata-kata saya yang kasar, kepreset atau seperti apa. Jangan diedit-edit. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Saya dan Anda bahagia. Bye-bye.